Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pendekatan atau perkiraan nilai integral. Di sini kita akan melihat model perkiraan seperti itu, namun di sini dengan membuat partisi subinterval yang panjangnya sama, sehingga akan mempermudah kita untuk melakukan penjumlahan yang serupa dengan jumlahan Riemann itu. Sebenarnya ya itu juga yang dipakai, tapi spesifik ininya. Bisa dilihat TI-nya spesifik kalau kita boleh katakan seperti itu. Di sini jika kita punya fungsi f kontinu pada R, ini f kontinu pada R, kontinu pada AB, bernilai R maksudnya bernilai real. Kemudian dijamin, tentu ini akan dijamin dia punya integral Riemann, sebagaimana kita sudah pelajari kelas-kelas dari integral Riemann. Kemudian untuk menemukan nilai pendekatan nilai integralnya dengan perhitungan yang minim, artinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perhitungan, itu kita bisa menganggap partisinya berupa n partisi yang subintervalnya sama panjang semua. Nah, ini yang tadi kita maksud dengan bagian partisi yang sama panjang. Sehingga kalau kita perhatikan misalnya batas intervalnya kan AB, kita bagi menjadi n interval, maka panjang setiap intervalnya menjadi Hn, yaitu B kurang A per N untuk setiap partisi yang ada pada P bagus N ini. Maka kita bisa tulis partisinya seperti ini: A, kemudian A tambah Hn, kemudian A tambah 2Hn, dan seterusnya sampai A tambah NHN. Berarti ada sebanyak n partisi yang masing-masing panjang partisi subintervalnya nanti itu B kurang A per N. Kemudian misalnya kita ambil TI-nya atau tagnya, ya tandanya adalah kirinya, artinya kalau intervalnya nanti A, A tambah HN, maka ini yang kita ambil sebagai FA-nya nanti sebagai A, ini nanti sebagai TI-nya, TI kan, jadi dia nanti jadi TI-nya. Sehingga kita peroleh bentuk jumlahan intervalnya nanti, jumlahan yang menyerupai Riemann itu seperti ini. Biasanya kan di sini FTI ya, FTI kemudian dikali dengan selisih intervalnya, yaitu mungkin kadang BI kurang AI mungkin. Coba di sini dipatenkan karena kan sama semua, HN-nya sama semua, makanya bisa keluar di situ faktornya. Begitu juga dengan cara yang sama kita bisa peroleh dengan melakukan partisinya itu yang kanannya diambil, artinya F A tambah HN yang ini yang kita ambil kanannya. Makanya di sini beda intervalnya kan, intervalnya indeksnya, satu dari 0, satu dari 1 sampai n kurang 1 saja, yang satunya sampai n. Itu yang membedakan, karena satu kita ambil TI yang kirinya, satu yang diambil di kanannya interval. Kemudian kalau kita memperhatikan dua bentuk di atas, maka kita bisa melihat penurunannya terkait dengan LNF dengan RNF. Kita kaitkan nanti dengan FA dan FB. Penurunannya itu seperti ini di bawah ini. Jadi 1/2 LNF tambah RNF, tinggal dijabarkan LNF itu apa, RNF itu apa. Itu kan sudah diberikan di atas, dan setelah dijabarkan nanti diperoleh hasil ini. TNF HN 1/2 FA, kemudian A tambah KHN kemudian 1/5 sini 1/2 ya. Iya 1/2. Ini kan ujungnya yang pertama, ujungnya yang kedua, ini yang di tengah-tengah semua. Maka kita bisa katakan ini juga nanti merupakan pendekatan nilai dari integral F pada AB. Kemudian hal yang khusus adalah ketika fungsinya monoton, katakanlah increase atau naik, ini akan menjadi lebih mudah kita kerjakan. Dan kita bisa lihat bahwa dengan bentuknya seperti ini, maka berlakunya ini seperti ini: LNF kurang dari sama dengan F kurang dari sama dengan RNF. Kemudian jika kita teruskan hasil ini, kita akan memperoleh hasil di bawahnya,
yang ini. Saya kira tidak terlalu repot ini dikerjakan. Sisa ganti RNF nya apa, LNF nya apa, atau bisa TNF nya yang kita ganti. Atau kalau supaya kelihatan ininya prosedurnya, ini kan di sini nanti dikurangi semua TNF, berarti ini kurangi semua TNF ya, supaya yang di tengah juga kurangi TNF kan. Ini berarti juga dikurangi dengan TNF. Sisa diselesaikan. Ini TNF itu apa? TNF ini yang di atas. TNF ini yang di atas kita kurangkan dengan apa? LN kita kurangkan dengan ini. Makanya dapat nanti itu RNF kurang LNF dibagi 2. Begitu juga yang di samping ini. TN-nya F itu dikurangi juga dengan apa? Diperkurangkan dengan RNF sehingga dapat nanti hasil terakhirnya seperti ini. Kemudian kesalahan error yang kesalahan perkiraan atau penafsiran nilai yang kita lakukan seperti ini itu memang cukup berguna karena dapat memberikan kita batas atas dari errornya. Jadi kita bisa tahu bahwa errornya tidak mungkin lebih dari segini, begitu maksudnya. Kemudian nanti itu ini n-nya yang berpengaruh. Kalau kita menginginkan akurasi yang tinggi ya n-nya diperbesar, kelihatan dari modelnya. Nah, berdasarkan hal tersebut maka kita bisa memperoleh teorema di bawah ini. Pembuktiannya ikuti yang di atas tadi itu bisa. Jadi kalau f-nya monoton, kemudian TNF-nya itu diberikan seperti satu tadi, seperti yang ini, maka berlaku bahwa jarak integral Riemann f pada AB dengan fungsi TNF itu kurang dari sama dengan ini nantinya. Sehingga kalau kita melihat contohnya, dapat dengan contohnya f sama dengan e pangkat x kuadrat, maka di sini kelihatan f-nya itu fungsi turun. Kemudian di sini n-nya 8-nya. Dia mengikuti bentuk yang ketiga. Nah, dari bentuk 3 ini nanti, yang 3 ini kita bisa memperoleh kalau n-nya misalnya 8. Kita bisa menjamin bahwa hasil T8F yang kita nanti punya itu nilainya antara ini, errornya terhadap nilai aslinya adalah kurang dari 0,04. Kalau n-nya nanti 16 berarti nilainya nanti kurang dari 0,02. Kalau misalnya ditanya nilainya itu berapa, nilai pendekatan yang dimaksud itu berapa ya, kerjakan ini TLF-nya, T8F-nya. T8F itu ikuti rumus yang di atas ini. Berarti H8 di sini 1/2 FA, A-nya di sini berapa? 0 ya. Tambah sigma K-nya sama dengan 1 sampai N kurang 1, F A nya 0 berarti K H8. Atau saya kasih ini dulu, tulis agak rapi dulu di sini. Jadi T8F nya di sini adalah nilai perkiraannya adalah ikuti yang di atas rumusnya, TH8 1/2 F0 tambah ini K sama dengan 1 sampai N kurang 1, FA nya, A nya itu 0 berarti F KH N. Kemudian dikurangi ditambah ya 1/2 F B berarti F1. Nah, ini yang dihitung. Setelah menghitung hasilnya ini, ya itulah nilai pendekatannya dengan error yang kurang dari 0,04. Kalau kita ambil n-nya 8, kalau mau errornya lebih kecil ya buat n-nya lebih besar lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan kita lihat bahwa ada juga namanya aturan trapezoidal, mungkin lebih ke kita bisa inisialkan aturan trapesium. Pendekatan ini juga sama, mendekati fungsi kontinu
dengan menggunakan pendekatan fungsi berupa fungsi-fungsi linear kontinu sepotong-sepotong. Jadi mungkin kalau kita mau gambarkan, mungkin maksudnya seperti ini. Kalau kita punya fungsi misalnya seperti ini, kita mau dekati ini dengan fungsi kontinu berupa fungsi linear, meskipun kontinunya sepotong-sepotong. Jadi maksudnya fungsi linearnya nanti mungkin begini, dia begini. Ini kan fungsi linear karena lurus ya garisnya, tapi sepotong-sepotong segini nanti. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ini nanti yang kita cari persamanya adalah yang saya kasih tanda biru ini ya. Ini yang lurus, biru ini lurus misalnya. Ini itu yang kita cari untuk mendekati nilai integral dari yang merah. Jadi seperti itu prinsipnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Misalkan n bilangan asli seperti biasanya, kemudian hn-nya itu dibagi rata juga, dibagi sama panjang. Kemudian misalkan p bagus n ini adalah partisinya, maka kita bisa mendekati f dengan fungsi linear sepotong-sepotong seperti tadi yang digambarkan. Kemudian misalnya kita lihat di sini ada gn, fungsi linear gn ini yang di sini tadi. Gn ini melewati titik-titik ini, a tambah khn, f a tambah khn. Jadi kalau kita gambarkan di sini mungkin begini ya. Nanti hn-nya kan ini b kurang a, berarti ini jarak kesini ke sini itu hn. Seperti itu modelnya. Kemudian dari sini nanti kita mencari integralnya f dengan pendekatan yang gn ini, dengan catatan ya seperti biasa ininya, aturannya kita ikuti untuk yang linearnya gn. Maka kalau kita perhatikan nilai integral atau jumlahannya itu gn dengan batas a tambah khn sampai a tambah k tambah 1 hn itu sama dengan 1/2 hn yang ini. Ini merujuk sebenarnya dari sini, rumus luas trapesium. Jadi L1 nya ini L1, ini L2, kemudian H nya yang ini, makanya luasnya adalah setengah kali H dikali L1 tambah L2. Inilah yang kita terapkan di sini. Jadi ini H nya, kemudian L1 tambah L2 nya ini dari satu interval kan ininya. Kemudian ini berlaku untuk semua bilangan n, yaitu dari bilangan k itu dari 0, 1 sampai n kurang 1. Selanjutnya kalau kita lihat ini tidak kelihatan ininya ya, titik partisinya atau titik taknya, titik tandanya, kecuali si A dan B sendiri nanti itu kelihatan di sini. Makanya nanti yang kita kerja itu yang repotnya biasa di sininya, bukannya sebenarnya repot karena kepanjangan. Kemudian mungkin perlu saya perlihatkan bahwa ini dari AB, sedangkan yang tadi ini dari AB, batasnya tadi di sini A tambah KHN ya, jadi ini sepotong intervalnya, begini rumusnya. Jadi kalau kita jumlahkan semua intervalnya ya seperti ini nanti rumusnya yang diperoleh, seperti itu. Dan akhirnya bentuk ini itu persis dengan TNF, jadi persis dengan TNF yang tadi kita definisikan di awal, persis, yakni sebagai ini TNF itu sebagai rata-rata dari LNF tambah dengan RNF, artinya jumlahan kirinya, batas kirinya sebagai titiknya dan jumlahan batas kanannya. Kemudian kita cari rata-ratanya, itu yang sama dengan TNF ya.
Ya, jadi kalau dicek itu bentuknya TNF memang didefinisikannya seperti itu. Nah, TNF ini yang disebut sebagai pendekatan trapesium dari F. Jadi pendekatan atau nilai taksiran integral dengan menggunakan metode trapesium ini dari fungsi F. Nah, kemudian di sini dikatakan juga bahwa di teorema sebelumnya 751 itu kita peroleh suatu nilai pendekatan errornya atau error pendekat kesalahan. Jadi suatu pendekatan kesalahannya dengan kasus di mana F-nya monoton. Nah, sekarang kita akan memisahkan pada fungsi F, tetapi memisahkan terkait dengan itu fungsi monotonnya. Jadi kita akan membahas yang lebih sederhana mungkin, tetapi dengan catatan di sini suku turunan kedua F itu ditulis seperti ini. Turunan kedua tulisnya seperti ini. Nah, teoremanya ini 753. Misalkan F aksen dan F double aksen itu kontinu pada AB. Kemudian TNF itu menjadi pendekatan Kn dari bentuk trapesiumnya ini. Ikuti yang satu tadi, yang di atas ya. Yang ini. Satu itu ya yang ini. Saya bersihkan dulu yang ini. Ini pendefinisian TNF-nya. Kemudian setelah melihat teoremanya ini, di sini dikatakan bahwa TNF itu adalah pendekatan trapesium, mungkin bisa dikatakan berderajat n dari fungsi F untuk setiap untuk setiap di sini nilai fungsi di pada AB. Dikatakan di situ kalau kita punya ini semua, maka terdapat C elemen AB sehingga berlaku ini. TNF-nya itu dikurangi dengan integral Riemann F pada batas AB itu sama dengan B kurang A Hn kuadrat per 12 turunan kedua F di C. Untuk buktinya silakan dilihat di appendix D. Kemudian di sini dikatakan di pembuktiannya nanti kelihatan bahwa dia menggunakan chapter 5 dan chapter 6. Kemudian kesamaan 4 ini menarik karena memberikan kita batas atas dan batas bawah dari ini perkiraan dan nilai eksaknya. Untuk contohnya, sebagai contohnya ini, jika misalnya turunan keduanya Fx itu lebih besar sama dengan A, maka dia lebih besar 0 untuk setiap X elemen AB. Jika ini terjadi, jika kita punya turunan keduanya lebih dari A, maka ini mengimplikasikan bahwa turunannya selalu ini 1/12 AB kurang A Hn kuadrat. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita lihat dikatakan juga bahwa kalau misalnya kita kasus fungsinya itu konveks atau konkav ini bermasalah karena nanti aproksimasinya selalu pendekatannya memiliki error yang selalu besar. Itu kelihatan kalau digambar sih sebenarnya. Misalnya kalau dia konveksnya seperti ini ya mungkin konveks. Jadi paling seperti ini kan, ini cukup besar yang hilang nilainya. Jadi ini nanti hilang dari perhitungan biasnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan sangat besar. Kalau misalnya fungsinya konveks ya. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian selanjutnya berdasarkan teorema 753 didapatkan akibat ini 754. Sekiranya ini tidak terlalu sulit. Jadi misalkan F aksen dan F turunan kedua kontinu, dan misalkan batas dari turunan keduanya itu pada domain AB adalah B2, maka berlaku ini selisih TNF dengan integral aslinya F itu adalah kurang dari sama dengan B kurang A per 12 Hn kuadrat dikali B2. Maka bisa disederhanakan seperti ini. Hn nya kan bisa diganti dengan Hn itu kan B
kurang A per N, makanya dapat yang ini. Akibatnya dengan mengambil N yang sangat besar, kita bisa lihat bahwa errornya semakin kecil dari bentuk ini kan. Yang lainnya kan konstan, ini konstan, ini konstan, ini konstan. Berarti ini saja yang diperhatikan. Kalau kita inginkan akurasi yang besar, ya buat N nya semakin besar.